warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video untuk menunjang mata kuliah pemrograman piranti bergerak 1 di sesi kelima. Oke, di sesi kelima ini kita akan membahas tentang membuat aplikasi interaktif. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya kita sudah belajar membuat aplikasi sederhana, yaitu membuat kartu ya, membuat kartu ucapan, di mana kartu ucapan itu kita buat berdasarkan front end saja gitu ya. Atau dengan kata lain kita sudah belajar XML-nya saja atau layout-nya saja dengan menggunakan Android Studio. Nah, di video kali ini kita akan belajar back-end-nya juga ya. Selain front end, kita juga akan belajar back-end-nya. Oke? Nah, kita akan membuat aplikasi Android baru, create new project. Biasanya kita kalau bikin project baru, ada tulisan Hello World seperti itu ya. Nah, nanti teman-teman silahkan buka Android Studio-nya ketika di praktikumnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan secara teoritisnya. Nanti Anda membuat suatu project baru, apabila sudah membuka Android Studio, nanti bagian atas ada tanda plus start a new Android Studio project. Nah, itu diklik. Nanti kalau udah pilih yang empty activity, beri nama projectnya Just Java. Oke, untuk detailnya apa saja yang harus diklik, nanti kita bisa mengikuti simulasinya di kelas praktikum ya. Oke. Kali ini yang akan saya jelaskan adalah 3 hal yang akan kita buat, 3 tahap ya, 3 tahap yang mau kita buat. Nah, tahap pertama bisa Anda lihat di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini kita akan membuat tampilan, ada view, ada tulisannya quantity, terus kemudian ada angka 2, kemudian ada tombol order. Nah, rencananya kita nanti akan menggunakan aplikasi ini untuk menampilkan berapa jumlah atau quantity kopi yang mau kita beli, begitu ya. Nah, angka 2 ini adalah jumlah kopinya. Nah, nanti tombol ordernya ini sebagai tombol perintah yang harus dilakukan apa, begitu ya. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, yang kedua, nanti kita akan membuat tampilan itu, kita lanjutkan dengan menambahkan price atau harga ya. Di sini bisa Anda lihat price atau harga. Kemudian nanti di bagian akhir, nanti akan kita tambahkan increment dan decrement ya, yang ini. Jadi nanti angka 2 ini bisa berubah dengan perlakuan tombol plus dan minusnya. Nah, pertama yang mau kita buat desainnya seperti ini dulu ya. Nih, kira-kira kalau tampilannya seperti ini, ada tulisan quantity, kemudian ada angka 2, kemudian ada tombol order. View-nya ada berapa? Ya, view-nya ada 4 ya, bukan 3 ya. Kenapa kok ada 4? Karena yang pertama adalah parent-nya ya, parent-nya. Parent-nya pakai apa ini kira-kira? Ada 2 macam ya, masih ingat ya? Ada yang linear layout, ada yang relative layout. Kalau dilihat ini urut dari atas ke bawah, gitu ya. Nah, ini terdiri dari 1 kolom. Dan dia terdiri dari 3 baris. Kalau 1 kolom, itu berarti dia menggunakan linear layout yang berorientasi apa? Karena dari atas ke bawah berarti vertikal ya, orientasinya vertikal. Nah, selanjutnya kita sudah tahu nih, kita pakai parent-nya linear layout, berarti kita nanti awalnya harus pakai linear layout. Jangan lupa kalau linear layout harus ada orientasinya. Orientasinya vertikal karena lurus 1 kolom, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah kita membuat 1 group view dan 3 anak view-nya, jadi selanjutnya kita mau klik tombol order ini bisa kita lakukan, kalau kita klik angkanya bisa berubah gitu ya.
Misal nih, angka yang di baris kedua, text view yang kedua, awal mulanya 0, setelah klik tombol order, dia langsung berubah menjadi angka 2. Bisa nggak gitu ya? Begitu diklik, angkanya berubah. Nah, berarti button klik atau tombol button, tombol order ini diapain biar bisa merubah text view dari 0 menjadi 2 gitu ya. Nanti akan kita bahas di kelas praktikum. Oke, baik. Nanti di bagian kedua setelah bagian pertama selesai bisa melakukan tombol order ya. Bagian kedua di sini akan kita tambahkan price atau harga. Nah, jadi harapannya begini, ketika kita klik tombol order, maka harga akan muncul sesuai dengan perkalian kuantiti dengan harganya. Misalnya, kuantitinya sudah kita input dengan nilai 2. Kemudian kita umpamakan harga kopi per cupnya adalah $5. Nah, harapannya ketika kita mengklik order, price yang muncul di sini ini adalah hasil perkalian dari 2 kali harga kopi. Di sini sudah ditentukan harga kopinya adalah $5. Berarti muncul $10. Seperti itu ya. Jadi muncul perkalian ya. Nanti di sini kita harus menggunakan variabel. Jadi biar bisa dipanggil maka kita harus membuat variabel. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebenarnya ada dua cara ya, using literal dan using variable. Jadi gini, kalau using literal berarti kita sebelum menggunakan variabel kita menggunakan nilai yang sebenarnya atau nilai harfiahnya gitu ya. Misalnya di sini nilainya sudah ditentukan 2 gitu ya. Itu nilai harfiah atau nilai yang sebenarnya. Yang memesan jumlahnya 2. Nah, nanti akan dilakukan hasil kuantiti dikalikan harga kopi ini. Ya, kuantiti kali harga kopi. Yaitu 2 kali 5 sama dengan $10. Nah, seperti itu. Itu kalau kita menggunakan literal atau arti secara harfiahnya. Tapi kita juga bisa menggunakan variabel. Cara menggunakan variabel seperti ini perintahnya. Set number of coffees menjadi 2 gitu ya. Sama dengan 2 gitu ya. Jadi kita akan men-set, kita kasih suatu variabel, kita beri nama variabelnya adalah number of coffees, di mana nilainya adalah 2. Nah, kemudian nanti kuantitinya itu adalah jumlah kopi yang ini maksudnya kuantitinya number of coffee ya, sorry, saya salah ketik. Nah, kemudian harga kopinya $5, berarti nanti kalau ini number of coffee ya, saya lupa bahasa Indonesia. Oke, number of coffee-nya berarti 2 kali 5, nanti akan muncul $10, begitu ya. Kita lanjutkan. Kalau kita menggunakan variabel, berarti kita harus men-set dulu, kita membuat variabel. Bagaimana cara membuat variabel? Untuk membuat variabel, kita harus memberi tahu dulu jenis variabelnya ini apa gitu ya. Kebetulan di sini saya ngasih contoh jenis variabelnya integer. Nanti saya jelaskan ya, ada jenis variabel lainnya. Nah, variabel yang saya beri namanya number of coffee, di mana nilainya atau value-nya adalah 2. Ibarat saya sedang memasukkan angka 2 ke dalam kotak, di mana kotak itu namanya number of coffee. Jadi kita boleh punya banyak kotak, ya, di mana setiap kotak kita beri nama supaya kita mengenalinya ya, tidak tertukar antara kotak satu dengan kotak lainnya. Jadi umpamakan kotak yang number of coffee ini kita isi dengan nilai 2. Seperti itu. Udah masuk nih nilai 2. Kemudian ada perintah display. Display itu adalah menampilkan atau mencetak di layar. Apa yang mau dicetak di layar? Yaitu number of coffee. Berapa number of coffee-nya? Kita lihat ke dalam variabel yang sudah disimpan di dalam number of coffee. Tadi sudah kecemplung
value 2. Oh, berarti nanti displaynya bakal muncul angka 2. Seperti itu. Nah, kemudian bagian bawahnya, display price. Display price ini bagaimana cara memunculkannya? Gampang, kita tinggal panggil variabel yang sudah kita kasih nama tadi. Apa nama variabelnya? Number of coffee dikalikan harga kopinya per cup. Harga kopi per cup tadi kita sudah menentukan yaitu $5. Berarti kalau tadi kita sudah memasukkan angkanya 2 ke dalam kotak number of coffee atau ke dalam variabel yang bernama number of coffee, berarti 2 kali 5 berarti hasilnya adalah $10. Gitu ya. Saya kira ini mudah untuk membuat variabel. Oke, selanjutnya kita akan membuat dan menggunakan variabel. Nomor 1, buat variabel integer untuk disimpan pada kopi, gitu ya. Oh, variabel yang mau kita buat ini tipenya integer. Ya, kita buat kata depannya int, karena untuk menunjukkan bahwa ini adalah integer. Lalu, nama variabelnya apa? Ini, number of coffee. Sedangkan value-nya berapa? 2, gitu ya. Oke, bagaimana cara menggunakan? Itu tadi cara membuat ya. Cara membuat nama tipenya, kemudian nama variabelnya apa, sama dengan value-nya bagaimana, gitu ya. Nah, itu cara membuat variabel. Bagaimana cara menggunakan variabel? Tinggal contohnya di sini ya, display karena mau menampilkan. Display atau tampilkan number of coffee, itu menampilkan. Display price. Jadi display ini bisa kita kasih nama apa gitu ya. Kalau yang di atas display number coffee berarti menampilkan variabel dari number of coffee-nya saja. Tapi kalau di display price, di mana number of coffee itu dikalikan dengan $5, gitu ya. Oke, saya akan melanjutkan menjelaskan bagaimana cara mendeklarasikan variabel. Nah, untuk mendeklarasikan variabel itu ada 3 rumus ya. Yang pertama, tipe datanya kita letakkan paling depan, kemudian nama variabelnya, diikuti tanda sama dengan, kemudian apa inisial value-nya. Seperti tadi saya bilang, kebetulan tipe datanya adalah integer, nama variabelnya number of coffee, value-nya adalah 2. Seperti itu. Nanti teman-teman silahkan mencoba kalau number of coffee-nya diganti angka lain. Mau ganti 0, ganti 145, dan sebagainya. Kita coba-coba aja. Boleh juga dicoba dengan angka desimal. Bisa apa enggak gitu ya. Karena tipe datanya kita sudah memasukkan integer. Gitu. Yang bisa hanya angka-angka bilangan bulat saja. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Untuk mendeklarasikan sebuah variabel gitu ya. Langkah kedua adalah nama variabelnya. Kalau tadi di slide sebelumnya tipe data ya. Kalau yang kedua adalah nama variabel. Untuk memberi nama variabel diusahakan dia harus tidak ada tanda spasi. Jadi harus terdiri dari satu kata. Kalau kebetulan nama variabelnya itu terdiri dari 3 kata seperti contoh di sini number of coffees. Itu kan ada 3 kata. Nah, supaya dia menjadi satu kata, maka harus digabung untuk membedakan setiap awal kalimatnya diberi huruf besar. Ingat, ini adalah cara menuliskan atau membuat nama dengan camel case atau huruf apa ya? Huruf unta itu ya. Oke. Huruf depannya huruf kecil saja, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah bagian value-nya. Nah, untuk membuat value harus diawali dengan tanda sama dengan. Seperti itu ya. Oke, kalau itu sudah selesai nanti bisa dilanjutkan ke bagian yang ketiga, yaitu saya akan menambahkan quantity picker. Quantity picker itu apa gitu ya?
Jadi kalau tadi kuantitinya atau jumlahnya itu kita inputkan di dalam codingan, jadi kita masukkan variabelnya 2 seperti itu ya. Itu kan tidak bisa berubah kalau kita tidak merubahnya di dalam codingannya. Gimana kalau kita mau merubah angkanya di luar, di tampilannya? Kita bisa menambahkan dengan quantity picker atau tombol plus dan minus ya. Nah, nanti Anda buat tampilan seperti ini. Di bawahnya quantity, di atas angka 2 tambahkan tombol plus. Dan setelah angka 2 sebelum tulisan price, kita tambahkan tombol minus. Di mana nanti tombol plus ini akan kita gunakan untuk increment, artinya penambahan. Dan tombol minus untuk decrementnya atau penjumlahannya. Jadi harapannya, kalau misalnya ini angka awalnya adalah 2, ketika kita klik tombol plus, dia akan bertambah 1. Maka dia nanti akan berubah menjadi angka 3 kalau kita tekan tombol plus. Kalau kita tekan tombol min dari angka 2, maka dia akan berkurang 1. Jadi dia akan tampil 1. Seperti itu ya. Nah, harapannya, for increment method, jadi kita akan membuat metode increment, di mana kita akan create quantity variable and initials to 3. Jadi kita akan membuat quantity itu menjadi 3, kan awalnya 2, kita klik plus jadi 3. Kemudian setelah itu ngapain? Display quantity, tampilkan kuantitinya, di sini ditampilkan, seperti itu. Begitupun sebaliknya, kalau kita tekan yang minus, gitu ya, yang ini yang plus, ini yang minus, maka metodenya dia akan membuat quantity variable and initials to 1. Jadi akan dikurangi dari 2 dikurangi 1, maka dia akan tampil 1. Kemudian di display supaya bisa tampil seperti itu ya. Oke, nanti ini kita akan melakukan ini semua dengan pemrograman Android Studio di kelas praktikum. Oke, ini saya akan menjelaskan tentang pengupdatean variabel ya. Jadi kalau tadi saya bilang ada increment atau penambahan yang tadinya kuantitinya 2 dimasukkan ke dalam kotak variabel itu 2, dia akan tersimpan 2 ya. Kemudian di sini akhirnya kuantitinya adalah 2. Ketika ditambahkan 1, maka dia akan masuk 3. Kemudian kuantitinya sekarang jadi 3. Ketika ditambahkan 1, dia akan masuk 4. Begitu seterusnya kalau kita tekan tombol plus terus-menerus, gitu ya. Nah, itu adalah increment method atau metode penambahan, metode increment. Silahkan dimodify increment kurung-kurung method in the main activity.java file to update to quantity variable. Jadi, kalau tadi variabelnya itu sudah ditentukan kuantitinya adalah 2, ketika kita melakukan increment maka quantity sama dengan quantity ditambah 1. Tadinya kuantitinya itu 2 ditambah 1, jadi ada 3 cup. Gitu ya. Use the bugger two-step through and verify that quantity variable is updated as expected. Jadi artinya setelah kita melakukan penjumlahan 2 ditambah 1 sama dengan 3, hasil 3 ini harus di-display, ditampilkan gitu ya. Experiment with updating the quantity variable with other expression like quantity 2 kali kuantitinya gitu ya. Oke. Itu tadi yang increment. Nah, sekarang bagaimana dengan metode yang decrement? Kalau metode decrement kebalikannya dengan increment, yaitu dengan cara mengurangi. Metode decrement, method in the main activity.java file to initialize the quantity variable to 2 cups of coffee, then decrease quantity by 1 coffee cup. Jadi artinya kalau semula kopinya ada 2, ketika diklik decrement jadi ada 2 dikurangi 1, maka dia sekarang variabelnya akan menyimpan 1. Use the bugger to step through and verify that quantity variable is updated as expected. Jadi dia akan menampilkan hasilnya setiap
sudah dilakukan fungsi entah itu decrement atau incrementnya, gitu ya. Nah, untuk membuat variabel itu sebenarnya ada dua cara ya, baik cara lokal maupun secara global. Bedanya apa, gitu ya? Di sebelah kiri codingan yang menggunakan lokal ini, coba Anda lihat di situ, public class, main activity, public void increment. Oke, kita lihat yang di stabilo kuning dan di stabilo biru ya. Yang di stabilo kuning ini adalah metode untuk increment atau penjumlahan. Jadi bisa Anda lihat di sini tipenya adalah quantity, kemudian quantity sama dengan 2. Artinya kita sudah membuat variabel yang kita beri nama quantity di mana tipenya adalah int. Kemudian value-nya berapa? Value-nya 2. Kemudian setelah kita klik increment, maka dia akan melakukan proses di mana quantity sama dengan quantity plus 1. Quantity-nya tadi 2, 2 ditambah 1 berarti 3. Dia sudah menyimpan quantity-nya 3. Kemudian display menjadi 3 hasil dari yang terakhir. Kemudian yang di biru, begitu juga sama, int quantity sama dengan 2. Quantity sama dengan quantity min 1, berarti kan 2 dikurangi 1 sama dengan 1 ya kesimpan. Tampilkan display quantity, tampilkan nilai 1 tersebut. Nah ini kalau kita lihat nama variabelnya sama ya, sama-sama quantity, int quantity, int quantity. Nah kalau sama seperti ini, pemberian nama variabel ini bisa kita buat secara global karena sama. Kecuali kalau memang kita mau kasih nama beda ya, kita kasih nama sama. Maka dua variabel ini bisa kita keluarkan dari metode masing-masing. Jadi di dalam metode increment ya tadinya sama metode decrement. Tadinya kan di dalam metode masing-masing. Sekarang kita keluarkan dia ada di atas. Kalau sudah di atas atau di luar, ini kita sebut dengan metode dengan global variable scope. Kenapa dibilang global? Karena quantity yang dibuat ini bisa dibaca di dalam metode increment, yaitu di sini ya, dan metode decrement di sini. Seperti itu. Ya. Oke, jadi untuk mempersingkat dari lokal ke global. Oke, selanjutnya fix the order button atau kita akan membetulkan tombol order. Nah, describe the gap between what we have now and what we want gitu ya. Yang di sebelah kiri yang warna merah ini apa yang kita ketahui gitu ya. Ketika kita memasukkan angka 6, klik 6. Ternyata setelah kita klik tombol order gitu ya, nggak taunya munculnya angka 6 berubah jadi angka 5, akhirnya price-nya 25. Perhitungannya mungkin benar gitu ya, tetapi ketika dimasukkan angkanya kan 6 harusnya. Kalau 6 harusnya di sini tetap muncul 6 yang seperti di sebelah kanan ini. Ketika kita pilih variabelnya 6, klik order, 6 kali $5 berarti harusnya munculnya $30. Oke, di sini sudah ada jawabannya ya. The quantity change to same value each time is so change ya. Jadi quantity selalu berubah ke nilai yang sama gitu ya. Padahal seharusnya tidak. Nah, yang kedua, price should be for less quantity selected in quantity picker. Harganya tepat untuk nilai quantity 2 gitu ya. Namun seharusnya harganya untuk quantity yang terakhir gitu. Itu yang terjadi ya. Oke. Mungkin itu saja kali ini untuk kelas teorinya. Nanti silahkan Anda langsung masuk ke kelas praktikum. Di sana bisa langsung simak videonya simulasi untuk menggunakan aplikasi ini ya. Simulasi membuat aplikasi yang tampilannya ini ya. Jadi kita akan membuat dari tiga tahap ini. Nanti kalau sudah selesai akan ada tugas harian praktikum di video praktikum. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.